Bapak, Ibu yang saya hormati, selamat pagi, salam. Saya atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Pelangka 1 menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Puji syukur kita selalu dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Dan pada saat ini dengan penuh sukacita kita boleh masuk dan berada di tahun yang baru, tahun 2021. Untuk itu kita melaksanakan ibadah tahun baru ini tetap dengan cara virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengingat kasus pandemi COVID-19 yang masih tetap tinggi, kita harus selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, yaitu sebelum kita masuk gedung gereja, terlebih dahulu kita cuci tangan pada tempat yang telah disediakan, mengukur suhu tubuh, menempati tempat duduk yang telah diatur, dan pada saat pengumpulan persembahan syukur, dimasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan di depan pintu masuk gereja, yang pengumpulannya dipersilahkan untuk memasukkan pada kotak yang telah tersedia di depan atau samping tempat duduk Bapak Ibu sekalian. Dan untuk amplop persembahan yang telah dibagikan pada rumah tangga Bapak Ibu agar diserahkan secara mandiri ke kantor Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Pelangka 1, Jalan Garuda 4, nomor 62, atau melalui pengurus lingkungannya masing-masing. Bagi yang memberikan persembahan syukur melalui e-banking, dipersilakan untuk menyampaikannya melalui rekening yang telah tertera pada berita jamaat yang ada pada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi diberitahukan bahwa ibadah tahun baru 1 Januari 2021 di Jemaat GKI Pelangka 1 hanya disiarkan secara live streaming dari Gereja Hosana. Warga jemaat dimohon tetap beribadah di rumah tangga masing-masing. Secara khusus, penghargaan dan terima kasih kami atas dukungan dari Bapak Ibu anggota Jemaat GKI Pelangka 1, di mana selama ini melalui amplop persembahan yang telah disampaikan kepada BPH Jemaat GKI Pelangka 1. Penghargaan dan apresiasi juga kami sampaikan kepada tim multimedia Hosana yang selalu setia secara virtual menayangkan ibadah ini. Terima kasih juga kepada pemain musik, song leader, dan operator LCD, serta secara khusus juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yansunes Rajat, serta rekan-rekan penetua diakon yang telah ambil bagian dalam pelayanan dan penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan ibadah ini. Dengan selalu memohon pertolongan Tuhan, semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru. Karena itu bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya dan pujilah namanya. Mari kita berdiri memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua. Sementara itu, pendeta, penetua, diakon, dan petugas lainnya memasuki ruang ibadah.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kita kembali mengangkat pujian dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 330, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua. Kau Allah benteng yang baka. Kita memasuki pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jemaat berdiri. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Dikau maupun sesama kami. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Amin. Berita anugerah, setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa benar-benar berdosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya dalam Kristus, maka aku memberitakan bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pembacaan Alkitab. Sebelum kita membaca daripada pembacaan Alkitab kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, firman hidup, sesungguhnya kami hidup bukan hanya oleh makanan saja, melainkan oleh setiap firman Tuhan juga. Karena itu ya Tuhan, sekiranya kami membaca firman-Mu, tolonglah kami dibimbing oleh Roh-Mu untuk memahaminya dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Nas Alkitab sesuai Almanak GKE tertulis dalam Kitab Mazmur 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, yang demikian bunyinya, dengan perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan, karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi
arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi ini. Firman-Mu itu pelita bagiku, bagi kakiku, dan terang bagi jalan kami. Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan kemurahan yang Kau berikan bagi kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Hari ini kami memulai menjalani kehidupan kami pada tahun 2021. Dan serahkan ya Tuhan, kami akan bersama-sama mempersiapkan waktu dan buka isi hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bersama-sama dapat memahami akan kehendak-Mu pada hari ini. Jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Dan Tuhanlah yang berkata-kata oleh hamba-Mu. Kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas Alkitab yang disampaikan untuk kita pada hari ini, yaitu pada tanggal 1 Januari 2021, terambil dari kitab Perjanjian Baru, Wahyu pasal 21, ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama sudah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kedua, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskan, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Selamat kita memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Tentu kita dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya memahami akan penyertaan Tuhan, terutama pada tahun 2020. Waktu itu kita mengalami banyak persoalan, terutama berkaitan dengan pandemi COVID-19. Jadi hari ini kita bersyukur Tuhan memampukan kita semua untuk menyatakan hormat syukur kita kepadanya. Nah, saudara, apa yang kita harapkan pada tahun 2021? Tentu harapan yang baik, harapan yang positif. Wabah corona bisa berlalu, tentu banyak lagi yang lainnya. Saudara, bagaimana kita memahami masa depan yang baik itu? Kita harus memahami ada beberapa hal yang perlu. Yang pertama yaitu peran Allah sendiri dalam kehidupan kita. Yang kedua, peran manusia.
Tentu keduanya ini saling mempengaruhi. Bila kita berpandangan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Tuhan dari sejak semula, tentu kita berpikir kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita tinggal diam, kita pasrah dengan kehidupan kita. Tapi saudara, untuk masa depan kita, Allah telah memberikan kekuatan, kesehatan, Allah memberikan waktu, Allah memberikan hikmat dan seterusnya. Itu berarti kita mempergunakan apa yang diberikan oleh Tuhan untuk kita menjalani hidup. Nah, sekarang demikian hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang sukacita, hidup yang damai sejahtera. Jadi janganlah kita mengalahkan Tuhan atas hidup kita. Tapi kita harus menghadapi persoalan hidup ini dan bertanya kepada diri kita, kenapa terjadi begini? Apa yang salah? Nah, artinya saudara-saudara, kita harus koreksi pada diri kita masing-masing. Nah, ketika kita memasuki tahun baru ini, artinya kita diharapkan supaya berupaya melupakan, meninggalkan hal-hal yang membuat hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan dia sama kita yang menjadi tidak baik. Kita tahu bahwa kehidupan dunia ini telah berakhir, yaitu pada saat kita akan kembali kepada Sang Pemilik. Kitab Wahyu menyebutkan ada langit baru dan bumi baru. Bila sebelumnya ada suka duka terus berganti, di langit dan bumi baru tidak ada lagi tangis, tidak ada katak gigi. Ini sebuah pengharapan masa depan yang disampaikan melalui kitab Wahyu ini. Nah, sebab itu Bapak Saudara, sebagai orang percaya, kita harus tunjukkan melalui perbuatan kita apa yang kita terima, yaitu anugerah keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Jadi artinya kita tidak tinggal diam, tapi kita bersama-sama berjuang sebagai orang percaya, yakni untuk memberitakan firman Tuhan. Karena Tuhan akan menyertai kita dalam tugas pekerjaan kita. Dan sebagai respon kita, tentu tidak ada seorang pun yang tidak bisa berbuat sesuatu yang peduli kepada sesama, peduli kepada lingkungan, dan hal-hal yang lainnya. Nah, jadi saudara, Wahyu ini mengingatkan kita semua supaya pada tahun 2021 hidup kita sungguh-sungguh menjadi baru. Paulus mengatakan yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi saya ajak Bapak Ibu Saudara, supaya kita pada tahun 2021 ini menunjukkan kesetiaan kita, menunjukkan tanggung jawab kita yang baik. Baik itu kepada rumah tangga kita, pada gereja, bangsa, dan negara. Dengan demikian kita akan bersama-sama nikmati damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan bagi dunia ini. Selamat tahun baru 1 Januari 2021. Amin.
Baik, Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Segala hormat pujian kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa di surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Ketika kami dalam perjalanan hidup pada tahun 2020 yang lalu. Sebab banyak hal yang kami alami, suka duka, terutama berkaitan dengan pandemi COVID-19. Tapi Tuhan yang telah menuntun kami, Tuhan yang meneguhkan iman pengharapan kami, sehingga kami tetap mampu untuk mensyukuri setiap kasih berkat-Mu. Sebab pada hari ini kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu, yang mengingatkan kami bersama, bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti, janji yang memberikan kesukacitaan. Sebab Tuhan telah firman dalam hati dan kehidupan kami masing-masing. Saat ini kami berdoa bagi gereja-Mu di berbagai tempat, terutama juga gereja Kalimantan Evangelis, dalam tugas pelayanan pada tahun 2021 ini. Tuhan yang memberkati setiap kegiatan dan program-program yang akan dilakukan. Gereja-Mu, pendeta, diakon, penginjil, guru agama, dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan gereja, Tuhan mampukan kami semuanya, agar kami sungguh-sungguh menjadi alat bagi Tuhan, menyatakan kasih-Mu bagi semua orang. Tuhan demikian juga bagi warga jemaat-Mu, sehingga rumah tangga jemaat-Mu Engkau berkati, sebab pada tahun baru ini, warga jemaat-Mu sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dalam segala hal, sehingga mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, dan tidak mengandalkan manusia. Kami percaya Tuhan, mereka akan sungguh-sungguh menjalani kehidupan tanggung jawab yang mereka jalani. Baik dalam rumah tangga mereka, baik tanggung jawab mereka sebagai aparatur sipil negara, tanggung jawab mereka sebagai wira swasta, dan tentu tugas-tugas pekerjaan yang lainnya. Dalam mereka bersama-sama menjalani semuanya dengan kesetiaan dan tanggung jawab. Demikian juga setiap anak-anak mereka yang sudah menjalani tanggung jawab, baik yang sudah berkeluarga, yang dalam pendidikannya, yang belum mendapat pekerjaan. Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan kepada anak-anak warga jemaat ini. Terutama Engkau memberikan tumbuh kembang bagi anak-anak mereka yang masih anak-anak, remaja, pemuda. Berikanlah kepintaran bagi mereka yang dalam pendidikan, supaya mereka berhasilan pada waktunya. Jauhkan juga Tuhan anak-anak warga gereja ini dari hal-hal yang dapat menghambat sinar harapan mereka, terutama iman mereka kepada Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik rumah sakit maupun rumah mereka masing-masing. Kami menyatakan kuasa-Mu Tuhan, berikan penyembuhan bagi saudara kami yang sakit. Dan juga bagi janda duda, anak piatu, lanjut usia, saudara kami ada di penjara, yang punya hidup mereka, harapan mereka kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan segala-galanya bagi mereka. Demikian juga Tuhan bagi pemerintah kami Indonesia. Pemerintah kami Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya dan seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah ini. Engkau Tuhan yang tentu melengkapi setiap pemimpin kami, dari tingkat yang terendah sampai yang teratas, agar mereka sungguh-sungguh menunjukkan tanggung jawab bersama dalam rangka memajukan Indonesia, majukan Kalimantan Tengah, kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah ini. Pada pihak kemana pihak-pihak terkait, kami juga percaya Tuhan yang memampukan mereka untuk tanggung jawab sehingga keamanan di Indonesia ini sungguh-sungguh dapat dialami oleh masyarakat kami Indonesia. Tuhan, segenap pelayanan yang kami lakukan pada minggu ini di Jemaat Pelangkas 1, dengan 1 sampai 6, kategorial dan kunjungan-kunjungan yang lainnya. Tuhan memberkati kami, baik sebagai pendeta, diakon, agar kami sungguh-sungguh menunjukkan tanggung jawab dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga, segenap harapan kami bersama yang kami sampaikan dalam nama-Mu. Kami percaya itu akan terjadi menurut kehendak-Mu yang terbaik. Ajarlah kami untuk setia menantikannya. Inilah doa kami, doa yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli.
Jemaat diundang berdiri untuk bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Setelah itu kita sambut dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Namun sebelumnya, dengarlah firman Tuhan yang tertulis dalam Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 ayat 1 dan seterusnya. Bawa persembahanmu. Jangan
Jemaat undang berdiri, sidang jemaat masukilah tahun baru ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kemuliaan kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan saudara-saudara. Dia yang punya kuasa sampai selama-lamanya.